Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat hadir di pagi yang cerah ini. Yang terhormat, Ibu Lulu Yulianti, MPD, selaku dosen mata kuliah Profesi Pendidikan dan tenaga pendidikan dan rekan-rekan kelas B yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizky Ahmad Zidane dengan NPM 212103058 dan rekan-rekan saya Pepi Sofia Nur Azizah dengan NPM 212103064, Nida Rizky Mardotilah 212103039, Wanda Kurnia 212103042, Galuh Pratiwi 212103034, Putri Ayu Listiani 2121035. Di sini kita akan membahas tentang sikap profesional pendidik dalam pendidikan non formal. Next. Dalam presentasi ini kita akan membahas tentang 1. Sikap profesional pendidik dalam pendidikan non formal, 2. Pendidik dalam pendidikan non formal yang profesional, 3. Keuntungan dari pendidikan non formal yang profesional, 4. Upaya yang dilakukan agar pendidikan non formal menjadi profesional. Next, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian sikap dan profesional. Terus trend dalam Welgio 1990 pada halaman 108 menjelaskan bahwa sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu profesional, mempunyai makna yang mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerjasama dengan profesinya, keadaan suatu objek. Next, pengertian sikap profesional pendidik dalam pendidikan non formal. Sikap profesional pendidik dalam pendidikan non formal merupakan gambaran kepribadian seseorang pendidik yang terlahir melalui gerak fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan yang memiliki kemampuan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengabdian diri kepada orang lain. Dengan kata lain, gambaran kepribadian seseorang pendidik dalam pendidikan non formal yang memiliki keahlian atau kemampuan dan pengabdian kepada seorang warga belajar. Baik, cukup untuk saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Galuh. Untuk Galuh dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya mengenai peran pendidik pendidikan non formal. Yang pertama, hal yang diperhatikan dalam pendidikan non formal, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik pendidikan non formal dalam proses pembelajaran orang dewasa ialah yang pertama, fasilitator tidak menganggap dirinya sebagai guru yang serba bisa. B. Fasilitator dan mendiagnosa fasilitator kebutuhan belajar peserta didik. Yang terakhir, C. Suasana belajar diusahakan tidak terkesan sangat formal. Slide selanjutnya. Peran tenaga kependidikan pendidik non formal. Untuk yang pertama, fasilitator dan peserta didik membuat perencanaan pembelajaran bersama. B. Fasilitator menghargai pengalaman belajar peserta didik. C. Fasilitator tidak bertindak pilih kasih atas peserta didik. D. Fasilitator berusaha membina hubungan untuk saling menguntungkan, saling membantu antar peserta didik dengan cara mendorong aktivitas yang kooperatif, kompetisi yang sehat, dan saling bertanggung jawab. Fasilitator mengemukakan perasaannya dan memberikan kontribusi dari pengalaman dan bahan-bahan sebagai sarana untuk menimbulkan keinginan peserta didik berinquiry. Yang terakhir, fasilitator terlibat pada proses belajar sesuai untuk menentukan memformulasikan tujuan belajarnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik di dalam lembaga materi yang diperlukan dan keperluan di masyarakatnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Galuh. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nida. Untuk Nida, dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan mengenai peran tenaga kependidikan pendidikan non formal.
Yang pertama itu fasilitator membantu pemikiran tentang berbagai hal yang sesuai dengan perencanaan atau learning experience dan memiliki materi serta cara-cara yang akan diputuskan oleh peserta didik. Lalu yang selanjutnya, fasilitator membantu para peserta didik membentuk kelompok dalam menentukan tim belajar mengajar, belajar mandiri, dan sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya terhadap proses belajar secara inquiry. Lalu ada juga fasilitator membantu peserta didik untuk menyampaikan pengalaman mereka sebagai sumber belajar menggunakan teknik pembelajaran seperti diskusi, bermain peran, studi kasus, dan sebagainya. Selanjutnya, fasilitator mempresentasikan bahan pengajaran dan dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman peserta didik. Lalu fasilitator juga membantu peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan baru pada pengalaman mereka sehingga pengetahuan tersebut memiliki arti untuk diri mereka. Yang selanjutnya, fasilitator membantu peserta didik pada kemajuan yang telah didapat peserta didik dengan menggunakan kriteria pengukuran untuk melihat kemajuan tersebut. Dan yang terakhir, fasilitator membantu peserta didik di dalam menerapkan cara mengevaluasi oleh mereka sendiri berdasarkan kriteria penilaian tersebut. Nah, yang selanjutnya ada sasaran sikap profesional kependidikan. Yang pertama itu terhadap Persatuan Perundang-undangan. Nah, jadi dalam peraturan perundang-undangan ini sudah dijelaskan, sudah ditulis mengenai kebijakan terhadap tenaga kependidikan. Jadi, sikap profesional yang ditujukan oleh tenaga kependidikan ini merupakan suatu implementasi untuk menaati peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu yang kedua ada sikap terhadap organisasi profesi. Nah, di antara tenaga pendidik dan kependidikan ini ada sebuah sekumpulan gitu yang dinamakan oleh organisasi PGRI. Nah, jadi sikap profesional ini ditunjukkan untuk sebagai rasa tanggung jawab mereka mengenai rasa tanggung jawab mereka untuk menjaga nama baik organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ada sikap terhadap teman sejawat. Nah, dalam kode etik guru ini sudah dijelaskan bahwa seorang guru itu harus memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Lalu yang keempat, sikap terhadap anak didik. Nah, jadi seorang tenaga kependidikan ini harus bersikap profesional terhadap peserta didik agar tujuan pendidikan dapat terlaksana gitu. Yang kelima ada sikap terhadap tempat kerja. Jadi tempat kerja ini dibuat nyaman itu oleh tenaga kerja itu sendiri. Jadi seorang guru, seorang tenaga pendidik dan kependidikan sudah seharusnya bersikap profesional dengan cara membuat nyaman tempat kerja tersebut agar dapat kerja dengan produktif gitu. Nah, yang terakhir ada sikap terhadap pemimpin. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Nida. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wanda. Untuk Wanda, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pendidik profesional pendidikan non formal. 1. Pendidik mempunyai peran sangat penting dalam pendidikan termasuk pendidikan non formal atau PNF. Oleh sebab itu, seorang pendidik PNF haruslah menjadi seorang pendidik yang profesional. Profesionalisme bagi pendidik PNF adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda seiring dengan semakin tingginya persaingan serta tuntutan yang semakin kompleks. Yang kedua, seorang pendidik profesional adalah pendidik yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pendidik itu sendiri dapat tercapai. Pendidik dapat profesional jika mempunyai keahlian, cakapan yang memenuhi mutu dan norma tertentu serta melakukan pendidikan profesi. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yaitu minimal S1 yang relevan serta menguasai kompetensi sebagai platform belajar. Yang selanjutnya ada pendidik profesional adalah pendidik yang kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menurut peraturan perundang-undangan nomor kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan meliputi 4 komponen, yaitu kompetensi bagi dan andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Mungkin next.
Nah, berikut ada keuntungan menjadi seorang pendidik profesional. Profesi seorang pendidik tentunya memiliki hak dan tanggung jawab yang sangat besar. Menjadi seorang pendidik bukan hal yang sangat gampang. Setiap profesi pasti memiliki keuntungannya masing-masing. Juga banyak hal negatif yang berhubungan dengan menjadi seorang pendidik, khususnya guru. Berikut beberapa keuntungan menjadi seorang pendidik profesional. 1. Ilmu yang terus bertambah dan bermanfaat. Yang kedua, berperan penting dalam pendidikan anak bangsa yang belum mendapatkan pendidikan secara full di pendidikan formal. 3. Pengalaman mengajar warga belajar dengan berbagai dan beragam karakter. Yang keempat, rutinitas tidak monoton. Yang selanjutnya ada punya peran penting untuk menumbuhkan semangat warga belajar. Mungkin sekian pemaparan saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Wanda. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Pepi. Untuk Pepi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya, upaya peningkatan kompetensi pendidik dalam pendidikan nonformal. Upaya pemerintahan. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidik PNF di Indonesia dengan berbagai cara dengan tujuan agar hasil pendidikan lebih bermutu. Adapun usaha yang dapat dilakukan antara lain, A. Melalui jenjang pendidikan. Seseorang yang hendak menjadi pendidik PNF haruslah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan PNF. B. Melakukan penataran, pelatihan, seminar, dan lokakarya. Untuk menambah wawasan pendidik PNF dapat dalam kependidikan, maka diadakan penataran dan pelatihan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dengan seminar-seminar dan lokakarya yang diadakan suatu lembaga pendidikan untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan, maka akan meningkatkan pengetahuan pendidik PNF tentang pendidikan. C. Upaya pemberian lisensi sertifikasi pendidik PNF. Selanjutnya. Lalu upaya kegiatan mandiri. Meningkatkan kompetensi harus mempunyai kesadaran sendiri agar tidak tertinggal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Adapun usaha-usaha sendiri bagi pendidik PNF antara lain, A. Tergabung dengan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi pendidik PNF. B. Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesionalannya. C. Melakukan penelitian tindakan kelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Pepi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Untuk Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang upaya peningkatan kompetensi pendidik dalam pendidikan nonformal. Upaya pihak pendidikan nonformal, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2, menjelaskan bahwa pendidik PNF merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tolak ukur keprofesional PTK PNF adalah tingkat standar kompetisi yang dimiliki PTK PNF. Next slide. Menurut Depdiknas tahun 2006, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal terutama merujuk pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PNF meliputi 4 komponen, yaitu ada komponen pedagogik atau andragogi, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional. Kompetensi pendidik PNF merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pendidik PNF untuk menjalankan profesinya dalam mendidik dan mengajar. Kompetensi ini bukan didapat begitu saja tanpa melalui suatu usaha-usaha yang dilakukan. Dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi pendidik PNF, perlu usaha dari berbagai pihak, yaitu pihak pemerintah, upaya kegiatan mandiri, dan pihak sekolah pendidikan nonformal.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Putri. Untuk selanjutnya adalah simpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Simpulan, sikap profesional pendidikan dalam pendidikan nonformal merupakan gambaran kepribadian seorang pendidik yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan yang memiliki kemampuan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengabdian diri kepada orang lain. Dengan kata lain, gambaran kepribadian seorang pendidik dalam pendidikan formal yang memiliki keahlian atau kemampuan dan pengabdian kepada seorang warga belajar. Pendidik mempunyai peran sangat penting dalam pendidik termasuk pendidikan non formal. Pendidikan profesional adalah pendidik yang memenuhi standar kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Standar kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan meliputi 4 komponen, yaitu kompetensi pedagogi dan andragogi, kompetensi pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Profesi pendidik tentunya memiliki hak dan tanggung jawab yang sangat besar. Menjadi seorang pendidik bukan hal-hal yang sangat gampang. Menjadi seorang pendidik di pendidikan nonformal tentu tidak hanya sebagai fasilitator atau instruktur. Pendidik dan dipertemukan dengan beragam karakter dari warga belajar. Dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi pendidik PNF perlu usaha dari berbagai pihak. Dari pihak pemerintah, upaya kegiatan mandiri, dan pihak sekolah pendidikan nonformal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi presentasi telah selesai. Untuk rekan-rekan kelas B yang ingin menyanggah ataupun bertanya, bisa dilakukan di WG nanti di sesi diskusi. Baik, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah rekan-rekan kelompok 4 yang sudah memaparkan materi. Saya sebagai moderator unjuk pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.